Lanjut. Oke, lanjut. Ini pertanyaan tentang zakat. Bagaimana perhitungan zakat itu sih, Pak? Perhitungan zakat. Zakat apa ini? Zakat mal atau zakat fitrah? Fitrah. Zakat fitrah. Ini kaitannya dengan zakat. Zakat fitrah itu apa ya? Sesuatu untuk membersihkan dirinya sesuatu. Kalau manusia itu kan tempatnya lupa dan salah itu benar guys. Nah, untuk membersihkan itu kita sama Allah itu disunahkan untuk kita dituntut untuk membayar zakat. Tujuannya apa? Untuk apa membersihkan? Kalau zakat mal itu untuk membersihkan kita. Kalau ini zakat kita itu untuk membersihkan diri sesuatu. Perhitungannya zakat fitrah. Perhitungannya itu maksudnya perhitungan beratnya yang dikeluarkan zakat atau beratnya yang dikeluarkan zakat per orang gitu ya? 2 kilo 7 pan. Nah ini yang itu perlu untuk diketahui di dalam masyarakat sebenarnya teman-teman. Zakat wajib dikeluarkan itu kan ketika satu yaitu Islam, dua orang tersebut menemukan hari akhirnya Ramadan dan awalnya Syawal, maka wajib untuk zakat. Kemudian yang ketiga ada kelebihan dari makanan pokoknya. Ketika seseorang ini mempunyai kelebihan dari makanan pokok yang dimilikinya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang kata tadi kan Islam. Islam ketika orang itu Islam maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, orang tersebut menemukan terakhirnya bulan Ramadan dan awalnya Syawal, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Misalkan kok ada seseorang kok meninggal sebelum Ghurub Syamsi bulan Syawal, sebelum maghrib kok orang tersebut meninggal, maka nggak wajib untuk mengeluarkan zakat. Karena apa? Dia itu cuma menemukan akhirnya bulan Ramadan, tapi tidak menemukan awalnya bulan Syawal. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakat ketika dia itu menemukan akhirnya bulan Ramadan dan juga awalnya bulan Syawal. Ketika seseorang itu kok cuma menemukan akhirnya bulan Ramadan tapi tidak menemukan awalnya bulan Syawal, nggak wajib. Seperti orang meninggal sebelum Ghurub Syamsi, sebelum enaknya ngomong maghrib kok meninggal, nggak wajib. Tapi kok meninggalnya itu setelah maghrib, berarti apa? Dia menemukan akhirnya bulan Ramadan dan juga menemukan awalnya bulan Syawal, maka dia wajib, meskipun meninggal wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sama seperti bayi yang anak yang baru lahir. Kalau lahirnya itu ba'da Ghurub Syamsi, dia nggak wajib zakat. Karena apa? Dia menemukan cuma awalnya Syawal, tapi tidak menemukan akhirnya Ramadan. Kalau bayi tersebut lahir sebelum maghrib, sedikit masih menemukan akhirnya bulan Ramadan, dan juga otomatis dia menemukan awalnya Syawal, maka wajib untuk zakat. Ini fenomena yang jangan dipraktekkan di masyarakat. Ini banyak terjadi, tapi banyak yang nggak tahu juga. Ini perlu. Karena tadi menemukan akhirnya bulan Ramadan dan juga menemukan awalnya bulan Syawal. Batasannya itu maghrib. Ghurub Syamsi itu terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu kan maghrib. Kemudian yang ketiga tadi mempunyai lebihan dari makanan pokoknya. Ketika seseorang itu mempunyai kelebihan dari makanan pokok, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Ketika orang duwe, terus gak duwe,
ya ora wajib, nggak wajib mengeluarkan. Cuma saya kan kalau gini, punya Pak, tapi cuma malam itu cuma apa? Berapa? 2,7 ton tadi. Engkau paginya nggak makan misalkan saya ini itu bayarkan untuk zakat semuanya kan pagi juga makan. Ya semampunya aja yang dikeluarkan zakatnya itu semampunya. Misalkan kalau dipangan sekilo, berarti kan curah 1 kilo 7 ton. Yang dimakan cuma 1 kilo kok misalkan makan cuma 1 kilo. Ya nggak apa-apa, misalkan 1 kilo. Ya yang dikeluarkan yang 1 kilo 7 ton itu aja. Yang dikeluarkan yang semampunya itu saja. Itu people kayak itu loh. Apa kreditnya lupa saya. Biqadril imkan kalau nggak salah. Muhafadzatul wajib biqadril imkan. Tetap melaksanakan kewajiban meskipun biqadril imkan. Semampunya berapa? Seandainya punya kelebihan kayak cuma 1 kilo 7 ton tadi loh, ya wis itu saja. Sama sholat itu juga seperti ini. Sholat dikontribusikan muhafadzatul wajib, tetap melaksanakan sholat meskipun dia nggak bisa berdiri kan bisa berdiri, tapi tetap melaksanakan sholat. Muhafadzatul wajib itu seperti itu. Selalu menjaga suatu kewajiban biqadril dengan semampunya. Seandainya nggak bisa berdiri duduk bisa, nggak bisa duduk sambil berbaring juga bisa. Itu nah itu sekian. Oke, yang selanjutnya. Oh masih banyak loh. Iya. Aku ya nggak apa-apa. Apakah padi tersebut termasuk zakat tanaman dan buah-buahan atau diikhlaskan ke zakat emas atau perak? Padi. Iya padi. Kalau itu padi termasuk dari kategori zakat mal yang bagian apa zuru, bagian apa tadi tanaman tadi kan apa diantaranya ya padi, nggak diikutkan emas perak itu ada sendiri. Zakatnya emas perak itu ada sendiri, zakatnya padi itu ada sendiri. Itu pengklasifikasian tentang masalah zakat. Itu pun nanti juga beda-beda nisab nisabnya itu juga beda. Beda antaranya padi dengan emas perak itu. Jadi beda ya. Iya. Terus apakah bisa menitipkan zakat itu ke seseorang, saudara? Maksudnya kayak ketika mengeluarkan zakat tersebut. Ya, terus kita titipkan. Boleh. Ketika kita sudah meniat, zakatnya itu misalkan zakat fitri sudah sampai niatkan, kemudian untuk memberikan kepada fakir miskin atau kepada panitia, ambillah. Kalau umum kan kalau di dalam masyarakat kita dikumpulkan panitia ambil. Itu nggak apa-apa, cuma dititipkan untuk menghantarkan ke panitia atau fakir miskin nggak apa-apa. Tapi kan sudah diniati bahwasanya yang mengeluarkan saya misalkan kan saya mengeluarkan zakat, kemudian saya niati zakat fitrah, saya titipkan di rumah, sambil berikan zakat saya ini kepada fakir miskin atau kepada boleh saja. Nah, terus apakah ada akadnya ketika memberikan zakat kepada fakir miskin? Akadnya apa? Kayak akadnya gitu loh. Enggak. Berarti enggak ada. Iya, misalnya kan gini, sampean Bapak Ibu, ini zakat fitrah dari saya, dari istri saya, dari anak saya yang menjadi tanggung jawab saya, misalkan itu kan tanggung jawab saya, nafkahnya kan menjadi tanggung jawab saya. Itu cuma gitu aja. Itu maksudnya langsung diberikan. Seandainya sampai kudu ngakoti lah. Seandainya langsung sama tadi berikan gak langsung pada orangnya, tapi sampai berikan kepada amil. Gimana nanti? Karena apabila kan pada amil
saya membayar zakat, ini kan gitu ya. Pak, ini zakat saya, istri saya, anak saya. Saya serahkan kepada Amil, nanti Amil terserah memberikannya, kan yang tahu kan Amil di daerah tersebut itu orang fakir miskinnya siapa, kan Amil tahu. Nah itu biar Amil yang memberikannya, karena Amil itu sekarang sudah ada SK-nya sendiri, nanti memenang Amil tersebut dari pemerintah SK-nya untuk memberikan zakat. Oke, yang selanjutnya dari pertanyaan sholat. Ya, bilangan yang disyaratkan dalam menunaikan sholat hari raya itu berapa sih Pak? Bilangan rakaatnya itu 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau rakaat pertama itu takbirnya 7 kali, kalau yang kedua itu takbirnya selain takbiratul ihram ya, selain takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Nah, setelah itu takbir rakaat pertama 7 kali, rakaat yang kedua 5 kali. Dan di antaranya takbir tersebut dianjurkan baca subhanallah, alhamdulillah, Allah. Untuk hukum sholat id itu sunnah muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Kalau bilang rakaatnya itu cuma 2, cuma bedanya dengan sholat yang seperti biasa kita laksanakan, sholat sunnah 2 rakaat itu atau sholat subuh, itu bedanya. Kalau dalam rakaat pertama sholat itu takbirnya 7 kali, kalau rakaat yang kedua itu 5 kali. Cuma yang bedakan itu. Dan juga untuk membedakan dengan sholat Jumat apa? Kalau dalam sholat id itu sebelum sholat khutbah, sholat dulu, salah. Kalau sholat id itu sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat khutbah baru sholat. Bedanya dengan sholat Jumat itu. Nah, terus hukum tentang memutar rekaman takbir pada hari raya. Ya, nih kalau masalah takbir, emang sunnahnya itu membaca takbir, bukan pak nyetel takbir gitu. Sunnahnya itu kan baca takbir. Sunnahnya kesunahan di dalam hari raya itu kan diantaranya mandi, memakai pakaian yang bagus, tazayyun. Nah, istilahnya itu tazayyun, ya siap dengan pakaian yang paling bagus. Kemudian antaranya lagi itu apa? Memperbanyak baca takbir. Gue ingat tel itu enggak bermain bongi, nek gerung. Nah, yang diserahkan itu membaca takbir. Tapi enggak apa-apa ketika ada orang yang tel takbir ya, usah disalahnya. Enggak usah. Nah, ini enggak usah keras-keras loh dalam masyarakat itu. Seandainya ada orang begitu dia. Tapi yang disunahkan itu tetap memperbanyak baca takbir di mana-mana, dan juga untuk baca takbir. Makanya di musola, masjid-masjid itu enggak cuma di musola, di masjid saja. Seandainya sama di rumah sambil nonton jajan itu total neng meja sama takbir Allah terus apa boleh saja. Itu cuma masalah takbir. Yang tadi kesunahan takbir, kesunahan pas waktu hari raya, ya itu tadi. Kalau sampai sholat hari raya Idul Fitri itu sunahnya itu sebelum berangkat ke masjid itu, kalau Idul Adha itu setelah sholat Idul Adha. Kalau setelah sholat itu kalau sholat hari raya Idul Fitri ya. Hari raya Idul Fitri itu sebelum berangkat ke masjid. Apalagi apa ya? Ya itu masih banyak lagi di sini. Di antaranya itu. Nah, jika penduduk setempat dari mazhab Hanafi menghadiri sholat id, apakah boleh mendirikan sholat sendiri? Mendirikan sholat id sendiri.
Misalnya di daerah itu ada Ada sholat Id. sholat id, kemudian mendirikan sholat id sendiri. Boleh. Sampai sholat id diri pun itu juga, sendiri pun itu juga boleh. Enggak harus berjamaah dengan orang banyak itu. Sholat id sendiri juga boleh. Cuma ketika sendiri itu enggak ada ibadah, cuma gitu. Ketika sholat id tempat satu ada mengadakan sholat id, kemudian tempat yang lain ada mengadakan lagi sholat id, enggak apa-apa, boleh, itu boleh-boleh saja. Bahkan ini kan tadi kan kembali kepada hukum semula, hukumnya sholat itu kan sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Ngomong kasar-kasarannya ngomong, kasar-kasarannya ngomong. Yang namanya sunnah, seandainya enggak sholat ini enggak apa-apa. Jadi ini ya repot kalau ini ya, sama orang-orang banyak enggak sholat tidak lah, itu hukumnya cuma sunnah saja. Kalau ingin mendapatkan keutamaan itu sholat. Kalau tentang masalah misalkan di daerah itu ada beberapa tempat mendirikan sholat, dia boleh-boleh saja. Semua sholat ini mendirikan sholat id, masjid mendirikan sholat id, masjid yang lainnya lagi mendirikan sholat id. Oke, baik. Terima kasih. Sudah, Ya, habis. Alhamdulillah. Saya kira masih banyak lagi. Ya udah. Ya, baik. Mungkin itu keterangan dari saya. Jikalau ada kesalahan, ya saya itu yang sebatas yang saya ketahui dari ilmu yang saya dapatkan ketika saya melakukan itu dari sebatas ilmu saya yang dapat saya sampaikan agar berkesan. Terima kasih ya kepada Bapak Zubair. Sama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.